Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustadz Menjawab. Kita lanjutkan kembali pembahasan ya Kiai ya. Ini pertanyaan selanjutnya dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Ini pertanyaannya adalah, kerabat saya merupakan seorang mu'alaf yang telah berkeluarga. Namun di sisi lain masih memiliki orang tua yang perlu dicukupi kebutuhannya. Apakah kerabat saya tersebut masih harus menafkahi orang tuanya di mana mereka masih beragama selain Islam? Iya, jadi dalam konteks seperti itu, perbedaan agama itu tidak menjadi halangan untuk seorang anak tetap berbakti dan taat kepada orang tuanya di luar persoalan agama dan keyakinan yang menjadi pilihan masing-masing. Oke. Jadi ayat Qur'annya jelas ya, dulu kan ada sahabat itu, Nabi itu, yang kemudian dia masuk Islam. Ya, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat ini adalah orang yang paling taat sama ibunya, paling cinta sama ibunya. Kemudian di Mekah itu berbeda agama. Maka orang-orang Mekah itu menggoda imannya saat itu melalui ibunya. Kata mereka, ibunya saja bujuk supaya saat itu kembali kepada agama Quraisy. Maka kemudian ibunya bilang, Saat, saya kecewa karena kamu telah mengikuti agamanya Muhammad. Maka ibu akan melakukan aksi mogok makan. Dan ibu berjemur di depan Ka'bah di bawah teriknya matahari. Saya tidak akan masuk ke dalam rumah berteduh dan makan atau minum sampai kamu tinggalkan agamanya Muhammad. Apa jawabannya Sa'ad bin Abi Waqqas? Indah banget. Kata Sa'ad, ibu, jangan tanya cinta saya kepada ibu. Kalau ibu mempertanyakan cinta saya cinta banget sama ibu. Tapi kalau cinta saya kepada ibu, harus saya bayar dengan meninggalkan agamanya Muhammad. Demi Allah, seandainya ibu punya 100 nyawa, kemudian kharajat nafsan, keluar satu-satu. Sakaratul maut satu-satu. Saya diminta untuk meninggalkan agama Muhammad, tidak saya tinggalkan. Tapi kalau ibu minta saya gendong hari ini di kota Mekah, saya akan gendong. Ibu mau meminta dan mengambil apa yang paling berharga dari harta saya, ambil. Tapi tidak pada ini. Maka kemudian ayat Qur'annya juga bilang gitu. Wa in jahadaka ala antusyrika bi, kalau ngajaknya untuk syirik kepada Allah, ya, maka fala tuti'huma. Enggak boleh saya taat kepada ayah dan ibu saya yang mendorong saya untuk musyrik kepada Allah. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Gawilah bapak ibumu, temanilah sepanjang perjalanan hidupnya ma'rufa dengan penuh kebaikan. Tidak ada, bahkan tetap diperintahkan cium tangan kepada orang tua, memberi nafkah, apa kebutuhan bapak ibunya, butuh makan, butuh minum, diberikan kendaraan, isi bensin, sekalipun mobil itu nanti boleh jadi dipakai ke tempat peribadatan itu tidak ada yang melarang dalam agama. Karena saya tidak memberi misalnya orang tua yang berbeda agama terkait dengan pekerjaan agamanya. Tapi saya berikan itu sebagai bakti saya kepada kedua orang tua saya. Jadi dalam konteks ini dia tetap wajib itu memberi nafkah wajib kepada kedua orang tuanya. Oke. Nah, kalau mendoakan juga sama ya Kiai ya? Karena mendoakan di masa hidup nih Mbak Eva. Gitu loh. Jadi kalau mendoakan orang tua itu tidak boleh putus gitu loh. Walaupun berbeda keyakinan. Doakan orang tuanya agar berbahagia dunia dan akhirat. Doakan orang tuanya kalau dia sudah punya keyakinan baru ingin menjadi sama keyakinannya, tidak ada yang dilarang. Yang dilarang itu adalah ketika ruhnya sudah keluar dan tidak dalam agama yang sama dengan sang anak Islam dalam hal ini. Tapi bukan berarti tidak boleh bertakziah. Bukan berarti tidak boleh merawat jenazahnya sesuai dengan keyakinan orang tuanya. Orang tuanya butuh peti, ya, orang tuanya butuh biaya untuk merias dan sebagainya. Itu kewajiban anaknya kepada orang tuanya. Oke, baiklah. Semoga bisa menjawab ya pertanyaan tadi ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya Kiai.
Ini pertanyaan dari Pak Rudi. Saya punya pengalaman ketika sholat Jumat ini Kiai di halaman masjid karena penuh. Ya, Kemudian turun hujan. Jadi dia tidak sholat di dalam masjid, ya. tapi di halaman. Kemudian sebagian jamaah di luar ada yang meneruskan sholat dan ada yang membatalkan sholatnya untuk berteduh. Lari Nah ya. ini bagaimana Iya. sebaiknya yang Ini dilakukan? jawabannya sederhana nih Mbak Eva. Jawabannya di mana? Agama itu dalam membuat skala prioritas itu yang paling harus diperhatikan itu namanya hifdzun nafsi, menjaga jiwa dan raga. Baru kemudian hifdzuddin, menjaga agama. Buktinya di mana? Ketika sahabat Ammar bin Yasir itu disiksa di Mekah. Jadi ibu dan ayahnya itu dibunuh oleh Abu Jahal itu, oleh para pembesar Quraisy di Mekah itu di depan matanya. Luar biasa penderitaannya. Nah, dia disiksa itu sampai dia tidak lagi merasa kuat. Maka di situ dia diminta, saya hentikan siksaan ini tapi kamu harus menghina Rasulullah. Maka dia terpaksa melafadzkan kata-kata yang menunjukkan penghinaan kepada Rasulullah. Setelah diucapkan dia nangis itu. Apa kata Quran? Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Tidak apa-apa. Karena dia dalam keadaan terpaksa, terancam jiwa raganya, tapi hatinya tetap dalam iman kepada Allah. Nah, kenapa? Karena dia perlu mencaci Nabi untuk menyelamatkan nyawanya. Walaupun mencaci Nabi itu dosa. Dan berarti mengorbankan agamanya. Tetapi agama mengatakan menjaga jiwa itu lebih diutamakan dari menjaga agama. Buktinya mana? Banyak. Kalau kita sedang kelaparan, binatang yang haram kita konsumsi jadi halal, kita korbankan agama untuk menyelamatkan nyawa. Nah, yang seperti ini bisa dipakai dengan cara yang sederhana kayak tadi. Misalnya, orang tadi punya sinus. Punya asma, begitu dia tahu hujan deras dan itu berbahaya untuk kesehatannya, maka agama perintahkan dia untuk lari dan membatalkan sholatnya kalau tidak mungkin dia lakukan. Tapi kalau ada orang yang sudah terlatih, dia kerja di BNPB, biasa hujan-hujanan, bahkan direndam juga sebagai tentara, itu kuat dan sehat walafiat. Maka ketika dia ingin mengatakan tidak, hujan ini tidak menghalangi kehusuan saya untuk bermunajat inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi dan seterusnya, silahkan diteruskan. Baiklah, baik. Semoga menjawab ya pertanyaan yang tadi saya sampaikan. Baiklah, kita harus break dulu. Kiai, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi.